Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia kisah horor dari channel Pak Maghrib Official. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Horor Mas Ojek. Penumpangku ternyata sundel bolong. Semoga dari kisah ini kita dapat pelajaran yang berharga yang akan membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, jangan lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Musli, seorang ojek online, baru saja menyelesaikan beberapa perjalanan ketika malam semakin larut. Udara terasa lebih dingin dari biasanya dan jalanan mulai sepi. Ia melirik jam di dashboard motornya pukul 23:45. Hatinya ingin segera pulang, tapi tiba-tiba ada satu pesanan masuk. Lokasinya tak jauh, di ujung gang kecil tempat ia mangkal. Musli ragu, namun karena butuh tambahan untuk bayar cicilan, ia memutuskan untuk mengambil pesanan itu. Tiba di lokasi penjemputan, tempat itu sangat sunyi. Hanya diterangi satu lampu jalan yang berkelip lemah. Pepohonan besar menjulang, menambah kesan menyeramkan. Muslim memandangi sekeliling, tidak ada siapapun, hanya suara angin yang sesekali berdesir lewat. Ia menunggu, namun tak kunjung ada orang yang datang. Tiba-tiba dari balik pepohonan bule besar muncul seorang wanita. Langkahnya lambat, dengan kepala sedikit menunduk. Musli segera menyalakan motornya. "Mbak, pesanan ojek ya?" tanya Musli. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan dan naik ke motornya. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung duduk di belakang Musli. Saat wanita itu naik, perasaan aneh menyelusup ke dalam benak Musli. Seperti ada sesuatu yang berat. Lebih dari satu orang yang naik motornya. Namun, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya perasaannya saja. Mereka mulai melaju di jalan sepi yang kian gelap. Musli merasa ada yang janggal. Udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. Pikirannya mulai dipenuhi hal-hal yang menakutkan. Namun ia berusaha fokus pada jalan. Sesekali ia melirik kaca spion dan hatinya berdebar lebih cepat. Wanita itu duduk membungkuk dengan rambut terurai menutupi seluruh wajahnya. Tapi anehnya, semakin lama mereka berkendara, beban di motornya terasa semakin berat. Ia tak kuasa lagi menahan rasa takut yang mulai menyelimuti pikirannya. Ia menoleh perlahan ke belakang. Dan apa yang dilihat membuat darah seolah membeku. Wanita itu tidak lagi duduk seperti biasa. Kepalanya kini menoleh ke belakang
dengan posisi yang tidak normal, seperti diputar 180 derajat. Mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi yang tajam dan berwarna hitam. Matanya tidak memandang Musli, melainkan lurus menatap kosong ke jalan di belakang mereka. Tapi yang paling mengerikan adalah punggung wanita itu yang kini terlihat bolong besar, menganga dengan darah mengalir perlahan dari pinggir luka mengerikan tersebut. Musli langsung berteriak histeris, "Ya Allah, tolong, tolong!" Motor yang ia kendarai melambat tanpa ia sadari, seolah ada kekuatan lain yang menariknya. Napasnya semakin berat, sementara di belakangnya suara tawa serak mulai terdengar. Makin lama makin keras, wanita itu tertawa dan tiba-tiba tangannya pucat yang penuh luka bergerak, mencengkram bahu Musli dengan dingin yang menusuk tulangnya. "Mau lari kemana, Mas?" Suaranya pelan, serak tapi tajam menusuk. Musli tersentak, tubuhnya gemetar. Ia mencoba mengegas motor sekuat mungkin, namun tetap saja terasa berat. Apa maumu?" teriaknya putus asa. Suara tawa itu semakin keras menggema di telinganya. Wanita itu tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke leher Musli, memperlihatkan wajahnya yang rusak, matanya melotot, dan yang satu copot. "Aku hanya ingin menumpang, Mas." Suara itu terdengar begitu dekat, hampir seperti berbisik di telinga Musli. Musli terkejut, membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Ia hampir kehilangan kontrol atas motornya. Dengan sisa-sisa kekuatan, Musli memacu motornya secepat mungkin. Ia tidak peduli lagi yang ada di pikirannya, hanya keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi semakin ia berusaha kabur, jalan yang ia tempuh terasa semakin panjang. Rasanya seperti tak berujung. Akhirnya, setelah beberapa saat terasa seperti keabadian, lampu dari sebuah warung kopi kecil di ujung jalan mulai terlihat. Musli segera menepi berhenti dengan napas tersengal-sengal. Namun ketika ia menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak ada. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa lega, tapi juga kebingungan. Apa sebenarnya yang barusan terjadi? Apakah itu nyata dalam benak Musli? Saat ia masih terengah-engah, seorang bapak tua yang sedang duduk di warung kopi menghampirinya. "Mas, kamu dari arah sana?" tanyanya sambil menunjuk ke arah jalan yang baru saja dilewati Musli. "Iya, Pak, saya habis ngantor penumpang," jawab Musli dengan gemetar. Bapak tua itu tersenyum tipis. "Hati-hati, Mas. Malam-malam seperti ini kadang ada yang suka ikut loh, yang sudah lama mati tapi belum tenang. Apalagi di sekitar tempat itu sudah banyak, Mas, yang jadi korban. Baru saja 3 hari yang lalu ada bapak-bapak terjun ke parit. Untung dia selamat loh, Mas. Ya meski badannya luka-luka, tapi ya nggak apa-apa sih. Setelah saya tanya, katanya dia ketemu wanita di ujung jalan Bengkolan itu loh, Mas, setelah Gang Bule. Malam-malam sendirian, dia merasa tak tega, lawang hampir tengah malam.
Gek wanita itu jalan sendirian. Singkat cerita, diboncenglah itu sosok wanita. Lah kok dari tengah perjalanan yang gelap itu loh mas, sosok itu berubah jadi sundel bolong. Ngeri mas kalau diceritakan lagi. Syukurlah kamu selamat mas. Sini duduk dulu sini mas. Kayaknya masnya ketakutan, ucap bapak tua penjual warung kopi. Musli hanya terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Ia menatap jalan yang gelap di belakangnya, berusaha memproses apa yang barusan dialaminya. Cerita pun usai. Dari sini kita dapat pelajaran yang berharga dari kisah Mas Musli ojek online, bahwasanya hidup ini penuh dengan bayang-bayang gelap. Namun ingatlah, cahaya iman akan selalu ada bagi mereka yang berkeyakinan. Rasa takut adalah ujian, dan hanya mereka yang memiliki keberanian yang akan menemukan jalan pertolongan. Percayalah. Terima kasih untuk para pendengar setia kisah misteri channel Bakto Maghrib Official. Tak lupa kami sarankan untuk selalu like dan subscribe channel Bakto Maghrib Official. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak Anda di kolom komentar kami. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.